Sebelum mendengarkan cerita jangan lupa tutup mata, oke kita masuk ke ceritanya. Di aula kristal, Pendeta Daksuan, mengenakan jubah hijau tua, janggutnya yang panjang terurai di dadanya, duduk di kursi utama aula. Di kedua sisi kursi duduk para pemimpin cabang King Yun lainnya. Sejak pertempuran King Yun 10 tahun yang lalu, 3 dari 7 pemimpin cabang King Yun telah berubah. Pemandangan ini, dibandingkan dengan saat Zhang Xiaofan dan Lin Jingyu pertama kali datang ke King Yun, orang-orangnya tidak lagi sama. Selain kursi Taois Changsong Lembah Long Shou digantikan oleh Qi Hao, yang tersisa dengan pemimpin generasi kedua, pemimpin Lembah Matahari Pagi Sang Zhengliang digantikan oleh muridnya, Chu Yuhong, pemimpin Lembah Matahari Terbenam Taois Tian Yun digantikan oleh saudara juniornya, Taois Fei Yun. Di ketiga cabang ini, selain pemimpin Lembah Matahari Terbenam Taois Fei Yun dan Pendeta Daksuan berasal dari generasi yang sama, mereka masih memiliki topik umum untuk dibicarakan. Pemimpin Lembah Long Shou dan Lembah Matahari Terbenam generasi kedua sedikit lebih canggung. Qi Hao Lembah Long Shou masih bernasib lebih baik. Lagi pula dia adalah seorang pemimpin di generasi yang lebih muda dan cukup akrab dengan berbagai guru senior. Sedangkan untuk Lembah Matahari Terbenam Chu Yuhong, dia duduk dengan tenang di belakang dan tidak berbicara sama sekali. Dan para pemimpin senior itu, Tian Buyi dari Lembah Bambu Besar, Master Suiyu dari Lembah Bambu Kecil, dan Zheng Suchang, pemimpin lembah kembalinya angin, mereka sudah lama tidak bertemu dan para pemimpin yang biasa bertengkar dengan mereka sudah tidak ada di sekitar. Suasana di aula besar itu jauh lebih harmonis daripada sebelumnya. Di belakang Master Suiyu, berdiri Lu Sueki dan Wen Min, mereka tidak terlihat untuk beberapa waktu. Wajah Lu Sueki tetap cantik dan cerah seperti biasanya, ekspresinya acuh tak acuh, tidak menampakkan kegembiraan maupun kemarahan. Tetapi untuk beberapa alasan, sedikit rasa dingin yang belum pernah dirasakan sebelumnya terpancar darinya. Adapun Wen Min, dia juga patuh berdiri di belakang gurunya. Akan tetapi, tatapannya tidak sopan, kadang-kadang dia melirik ke sana kemari dan tak sengaja melihat sekilas Song Daren yang berdiri di belakang Tian Buyi. Setiap kali Song Daren melihat itu, dia tak dapat menahan senyum. Ketika menoleh, dia terlihat sangat sederhana dan jujur. Wen Min menatapnya dengan jengkel, lalu memalingkan mukanya. Di samping Tian Buyi, datang pula istrinya, Suru, yang saat itu sedang memanggil Tian Linger yang datang bersama Qi Hao. Ibu dan anak itu berbincang pelan. Keduanya sudah lama tidak berjumpa dan seakan-akan punya banyak sekali topik untuk dibicarakan. Dan yang mengikuti Qi Hao, selain Tian Linger, ada juniornya, Lin Jingyu, dia berdiri di belakang, bersama dengan putra kembalinya Lembah Angin, Zheng Suchang, Zheng Susu. Keduanya mengalami pertempuran rawa kematian bersama dan dianggap bersahabat. Pertemuan King Yun kali ini juga tidak dianggap sebagai sesi formal. Semua orang tampak santai. Bahkan percakapan antara Pendeta Daksuan dan Tian Buyi, Zheng Suchang, Master Suiyu berlangsung santai. Selain Suiyu yang biasanya tampak angkuh, yang lainnya kebanyakan tersenyum. Ketika Li Sun dari Lembah Fen Xiang masuk, apa yang dilihatnya adalah pemandangan seperti itu. Hanya sesaat kemudian, kedua matanya menatap gadis yang dingin dan beku itu, berkilau bagai nyala api. Xiao Yichai melangkah maju dan berkata pada Pendeta Daksuan, "Guru, kakak senior Li Sun Li ada di sini." Pendeta Daksuan menoleh sambil tersenyum. Li Sun berjalan ke tempat Xiao Yichai berada, membungkuk kepada Pendeta Daksuan, berkata, "Junior Lembah Fen Xiang, Li Sun, memberikan rasa hormatku kepada Pendeta Daksuan." Pendeta Daksuan tersenyum dan berkata, "Lupakan saja, cepat bangun." Li Sun bangkit berdiri, lalu menangkupkan kedua tangannya di depan dada kepada orang-orang di sekitarnya, berkata, "Junior Li Sun, memberi salam kepada berbagai paman guru senior King Yun." Tian Buyi, Zheng Suchang dan yang lainnya menganggukkan kepala sebagai tanda mengiyakan. Pendeta Daksuan berkata, "Saya harap guru Anda baik-baik saja. Saya sudah lama tidak bertemu dengannya dan tidak tahu bagaimana keadaan saudara Yun sekarang. Sebelumnya saya mendengar bahwa guru Lembah Yun tiba-tiba mengasingkan diri. Saya bahkan sempat merasa khawatir." Xiao Yichai kini sudah berdiri di samping Pendeta Daksuan. Setelah mendengar kata-kata itu, dia tersenyum dan berkata, "Guru, Anda tidak tahu ini. Baru saja saya dengar dari kakak senior Li, kakak senior Yun sudah keluar dari pengasingannya." Pendeta Daksuan sedikit terkejut, lalu berseru dan berkata kepada Li Sun, "Benarkah, keponakan yang baik,
Li Sun menjawab dengan hormat, memang benar, guruku memang muncul dari pengasingannya beberapa hari yang lalu dan secara khusus mengirim murid untuk mengunjungi kepala sekte Daksuan. Ada juga surat yang dia perintahkan agar aku sampaikan kepada pendeta. Setelah berbicara, dia mengeluarkan surat tersegel dari dadanya dan menyerahkannya kepada pendeta Daksuan. Pendeta Daksuan mengambil surat itu, sesaat kemudian, merobek segelnya dan mengeluarkan kertas tipis itu. Dia membacanya dengan saksama sekali, mata semua orang tertuju padanya. Tetapi ekspresi pendeta Daksuan tidak berubah. Tidak seorang pun tahu apakah ada perubahan dalam emosinya. Setelah beberapa saat, pendeta Daksuan menyelesaikan suratnya. Tanpa tergesa-gesa menyimpan kembali surat itu ke dalam amplopnya, memegangnya di tangannya sejenak dan meletakkannya di atas meja teh di sampingnya. Li Sun dengan saksama memperhatikan pendeta Daksuan tetapi tidak mendengar tokoh fraksi baik nomor 1 di dunia saat ini mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak dapat menahan perasaan gelisah. Pendeta Daksuan, setelah merenung cukup lama, melirik sekilas dan menatap ke arah Master Suiyu. Master Suiyu merasakannya dan mengerutkan kening. Pendeta Daksuan mengalihkan pandangannya, terbatuk sekali, dan melirik Li Sun yang berdiri di bawah tempat duduknya. Wajahnya kembali menampakkan senyum ramah, dan berkata, "Keponakan yang baik, sebelum kau datang ke King Yun, apakah Guru Lembah Yun memberimu petunjuk mengenai suatu hal?" Li Sun ragu sejenak, lalu menangkupkan kedua tangannya di depan dada dan berkata, "Guru Dermawan telah memberi instruksi sebelumnya, pendeta Daksuan dari Sekte King Yun adalah pilar utama fraksi baik saat ini. Ketika murid datang ke King Yun dan memberi hormat kepada pendeta, murid bermaksud untuk memperkaya pengetahuan dan pengalamanku. Sebelum kembali ke lembah Fenxiang, murid akan menerima semua instruksi dari pendeta." Pendeta Daksuan terkejut lalu tertawa dan berkata, "Gurumu ini benar-benar pintar, menyerahkan semua tugas sulit kepadaku." Setelah berbicara, dia berhenti sejenak lalu mengangguk dan berkata, "Kenapa tidak seperti ini? Gurumu juga menyebutkannya dalam suratnya, paling lama dalam waktu 3 hari, dia akan memimpin murid-murid lembah Fenxiang ke dataran tengah dan kemungkinan besar dia akan datang ke Bukit King Yun terlebih dahulu. Sebelum itu, kamu akan tinggal di Bukit King Yun kami selama beberapa hari." Li Sun merasa senang dalam hatinya, lalu cepat-cepat menjawab, "Baik, murid akan patuh." Pendeta Daksuan mengangguk dan kemudian tampak memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan berbicara kepada Lu Sueki yang berdiri di belakang Master Suiyu. "Sueki." Lu Sueki tidak menyangka pendeta Daksuan akan memanggilnya dan terkejut. Dia melangkah maju, membungkuk dan berkata, "Paman Kepala Guru Sekte, murid ada di sini." Pendeta Daksuan tersenyum dan berkata, "Kamu dan kakak senior lembah Fenxiang Li dianggap sebagai mantan kenalan. Aku ingat beberapa tahun ini kalian berdua telah bertemu berkali-kali. Mengapa tidak seperti ini, beberapa hari ini untuk sementara waktu, merepotkanmu untuk membawanya berkeliling Bukit King Yun. Kamu harus menjadi tuan rumah yang baik." Lu Sueki mengernyit, menoleh dan melirik ke arah gurunya, Master Suiyu. Namun, alis mata Master Suiyu yang anggun juga ikut berkerut. Matanya menatap pendeta Daksuan. Pendeta Daksuan balas menatapnya. Ada pandangan bertanya di matanya. Master Suiyu mendesah dalam hatinya, dengan acuh tak acuh berkata pada Lu Sueki, "Karena paman kepala guru sekte sudah memberikan perintah. Kier kau lebih mengenalnya, membawa dia berkeliling saja juga akan lebih baik." Bibir Lu Sueki berkedut, perlahan dia menundukkan kepalanya dan setelah beberapa saat, berkata pelan, "Baik, murid patuh pada perintah guru." Li Sun sangat gembira dalam hatinya namun wajahnya masih tetap tersenyum. Dia berkata kepada Lu Sueki, "Kalau begitu aku harus merepotkan adik perempuan Lu." Lu Sueki menganggukkan kepalanya sebentar tetapi tidak ada ekspresi lain. Pendeta Daksuan yang duduk di kursi utama tersenyum dan mengangguk. Zheng Suchang dan Tian Buyi di sampingnya juga menoleh namun tidak mengatakan apapun. Sebaliknya istri Tian Buyi, Suru dan putrinya, Tian Linger, yang melirik sambil berbincang-bincang, alis mereka sedikit mengernyit. Pertemuan itu berakhir setelah beberapa lama. Tian Buyi bersama istrinya, Suru, murid pertama Song Daren, melangkah keluar dari aula kristal puncak Tong Tian. Song Daren mengikuti gurunya keluar tetapi tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik balik secara diam-diam. Perbuatan ini terekam oleh Tian Linger yang saat itu sedang mengantar orang tuanya keluar. Ia pun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mendengar suara tawa itu,
Tian Bui dan Suru menoleh, Suru menatap putrinya, tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu tertawakan?" Tian Linger menghampiri ibunya, menarik tangan Suru dan menoleh sekilas ke arah kakak tertuanya. Song Daren pun merasa bersalah dan langsung tersipu malu. Tian Bui mendengus dan berkata, "Sengaja bertingkah misterius, ada apa?" Tian Linger tersenyum dan berkata, "Ayah, Ibu, sebaiknya kalian berdua cepat-cepat pergi ke lembah bambu kecil atas nama kakak senior. Temui paman guru Master Suiyu dan ajak dia menikah. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar ingin mati." Tian Bui tertegun, Suru malah lebih cepat dari suaminya, sudah bisa mengatasi reaksinya dan berbicara kepada Song Daren sambil tersenyum. "Apa? Jadi kamu sudah punya seseorang di hatimu dan orang itu adalah murid kakak perempuanku, Suiyu Master Small Bamboo Valley. Ayo, beritahu istri gurumu. Aku akan memutuskan untukmu." Song Daren membuka mulutnya hendak bicara, namun saat melirik ke arah Tian Bui, tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Suru terkejut, berkata, "Apa yang terjadi padamu, Daren?" Tian Linger tertawa riang. Katanya, "Bukankah kakak senior itu khawatir ayah akan memarahinya? Biar aku saja yang mengatakannya untuknya." Song Daren dengan sedikit gugup berkata, "Adik perempuan, kamu." Tian Linger mengabaikannya dan berkata pada Suru, yang disukai oleh kakak senior itu adalah yang ada di bawah kursi paman guru utama Suiyu, kakak senior Wenmin. Tian Bui mendengus lagi, ekspresinya aneh. Suru malah tertawa. "Anak baik, memang punya selera yang bagus. Wenmin gadis itu sebenarnya tidak buruk, tapi aku tidak yakin bagaimana perasaannya. Aku tidak bisa begitu saja." Song Daren tiba-tiba dengan tergesa-gesa, mengangkat kepalanya dan berkata, dia juga merasakan hal yang sama." Belum sempat dia selesai bicara, dilihatnya gurunya, istri gurunya, dan adik perempuannya sedang menatapnya serentak. Ekspresi mereka terlihat geli. Entah mengapa dia tidak dapat melanjutkan perkataannya dan hanya dapat menundukkan kepalanya. Suru menggelengkan kepalanya dan sambil tertawa kecut berkata, lupakan saja, kau ini belajar dari gurumu tentang selera baiknya, tapi kenapa kau tidak juga belajar tentang kulitnya yang tebal?" Tian Bui tiba-tiba terbatuk satu kali, melotot ke arahnya namun Suru mengabaikannya, berkata pada Song Daren, "Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Asal Nona bersedia, keinginanmu akan terwujud." Song Daren merasa gembira, wajahnya menampakkan kegembiraan. Tian Bui mendengus dingin, berkata, "Lihatlah dirimu, dengan sedikit prospekmu." Song Daren terkejut, cepat-cepat menarik kembali senyumnya, berdiri di belakang gurunya tetapi akhirnya dia tidak dapat menyembunyikan ekspresi gembiranya. Suru tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menarik putrinya ke samping, setelah memberinya beberapa instruksi, kembali dan bersama Tian Bui, Song Daren menghunus pedang mereka dan terbang, kembali ke lembah bambu besar. Mereka melewati awan dan kabut, secepat angin dan secepat kilat. Sekitar 1 jam kemudian, mereka bertiga mencapai lembah bambu besar. Tian Bui tetap diam setelah mendarat dan langsung berjalan menuju aula pengamatan keheningan. Suru berbalik dan berkata kepada Song Daren, "Pergilah beristirahat dulu, tidak perlu khawatir tentang masalah itu." Song Daren tak dapat menahan tawa bodohnya 2 kali, buru-buru membungkuk dan kemudian melangkah pergi. Suru tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu perlahan berjalan ke aula pengamatan keheningan. Tian Bui tengah duduk di dalam. Dia berjalan mendekat dan berkata, "Hei, untuk pernikahan murid besar kesayanganmu, kau harus melamar kakak perempuanku, Master Suiyu." Tian Bui mendengus, lalu menoleh dan berkata, "Jika kamu ingin aku dengan rendah hati meminta bantuan dari kakak perempuanmu, aku tidak akan melakukannya." Suru tidak marah, hanya tersenyum dan berkata, "Kalau begitu murid pertamamu itu harus melajang seumur hidupnya, aku tidak peduli." Wajah Tian Bui menampakkan sedikit rasa jijik, dia mendongak ke langit dan berkata, "Aku juga tidak mau repot-repot, lagi pula bukan aku yang akan menjadi bujangan." Suru tak kuasa menahan tawanya, dia memukul Tian Bui pelan, dan berkata, "Wah, lihatlah usiamu sendiri, masih saja seperti itu tidak pantas." Mata Tian Bui berkedip namun tetap menatap ke langit, wajahnya menunjukkan ekspresi hati yang keras, tak ada air mata yang menetes saat melihat peti jenazah, tidak pernah menoleh ke belakang saat ditendang ke Nanshan. Suru yang sudah kehabisan akal, hanya bisa berkata, "Baiklah, mari kita serius."
akhirnya muridmu ini menyukai seseorang dan selain itu, Nona Wenmin itu tidak buruk. Aku juga menyukainya. Kau hanya perlu pergi ke lembah bambu kecil dan berbicara dengan kakak perempuanku, Master Suhiyu, dengan aku di sampingmu untuk mendukungmu. Paling-paling kau hanya akan disakiti olehnya dengan beberapa kata yang tidak berbahaya. Apa susahnya? Karena Wenmin juga membalas perasaan Daren kita. Kakak perempuanku tidak akan hanya karena dia tidak senang padamu. Dia akan menghalangi kehidupan muridnya. Tian Bui setelah beberapa saat, dengan marah berkata, aku hanya tahu bahwa Lauda tidak berguna. Sungguh tega orang-orang dari lembah bambu kecil membuatku menjadi orang tua di usiaku yang sekarang dan masih harus tunduk pada kemarahan terkutuk wanita Suhiyu itu. Suru berkata, aku juga dari lembah bambu kecil, mengapa kau juga menyukaiku saat itu? Melihat sedikit prospekmu, sekarang kau masih ingin membawa keluar skor lama bersamaku. Tian Bui terdiam sejenak, lalu berkata dengan getir, lupakan saja, lagi pula aku sudah lama pasrah pada nasib, sekumpulan orang tak berguna, aku akan pergi saja ke lembah bambu kecil. Suru kemudian tersenyum dan mengangguk, ini lebih baik. Mengesampingkan masalah ini, dia berjalan ke samping, setelah hanya berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti, berbalik, alisnya yang anggun berkerut, seolah mengingat sesuatu, berbicara kepada Tian Bui, oh benar, hari ini kamu melihat fans yang Vali Li Sun. Apakah kamu menyadari ada yang tidak beres di bagian akhir? Tian Bui berkata dengan acuh tak acuh, maksudmu ketika kakak senior kepala sekte meminta lembah bambu kecil Lu Sueki untuk menghiburnya. Suru mengangguk dan berkata, kamu juga merasakan sesuatu yang salah. Tian Bui mendengus dan berkata, tidak apa-apa, kalau memang ada masalah, kakak perempuanmu pasti sudah lama menolaknya dengan dingin. Tapi kamu lihat dia tidak berbicara sepatah kata pun. Jadi bisa jadi kakak laki-laki kepala sekte itu setidaknya pernah mengatakannya padanya sebelumnya dan kakak perempuanmu juga setuju. Suru terkejut, mengangguk, dan berkata, oh, apa yang kau katakan juga benar. Aku tidak menyangka akan ke sana. Tapi kakak perempuan selalu sangat memanjakan Lu Sueki. Bagaimana mungkin? Tian Bui berkata dengan dingin, apakah Li Sun itu sangat rendah diri? Di matanya, aku khawatir dia jauh lebih baik daripada murid-murid kita. Suru tak peduli dan berkata, kita bicara baik-baik saja, kenapa kau tiba-tiba menyinggung hal ini? Bibir Tian Bui berkedut dan berkata dengan acuh tak acuh, pada waktu itu di Bukit Liu Bo Laut Timur, malam badai itu, aku menghukum Lao Qi, bukan, dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang dia katakan dan berhenti tetapi karena suatu alasan, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Suru mengerutkan kening dan berkata, kata-katamu semakin aneh. Sekarang bahkan Xiao Fan juga terlibat, ada apa? Antusiasme Tian Bui tiba-tiba mereda, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan tanya. Suru tahu watak suaminya, jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Tiba-tiba saja perasaannya muncul dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dan berkata, sudah 10 tahun, penasaran bagaimana keadaan Xiao Fan sekarang. Tian Bui terdiam sejenak, lalu perlahan berdiri dan berkata dengan dingin, tidakkah kau dengar? Dia sekarang adalah wakil ketua sekte Raja Hantu, mengganti namanya menjadi Hantu Li dan dikenal sebagai Sue Gonsi, sangat kuat. Suru menundukkan kepalanya, perlahan duduk di kursi di sampingnya. Setelah beberapa saat dia berkata pelan, Ai, waktu pertama kali dia datang ke sini, meskipun dia bodoh dan ceroboh tapi, dia tidak melanjutkan. Setelah jeda yang lama, dia berbicara lagi dengan lembut, dia awalnya anak yang baik, padaku dia selalu sangat hormat tapi sekarang, dia telah terjerumus ke dalam situasi yang menimpa seseorang yang ditendang keluar pintu. Tian Bui merasakan kilatan amarah, tiba-tiba berkata dengan keras, mereka ingin menendang sesuka hati, aku tidak mengatakan ingin menendang murid ini. Suru tiba-tiba berdiri, memutus kalimat suaminya dengan berteriak, Bui. Tian Bui melirik ke arah istrinya, menghentikan perkataannya namun wajahnya tampak marah. Tiba-tiba dia menghentakkan kakinya, dengan suara yang berat, dia melangkah keluar. Suru diam-diam memperhatikan punggung suaminya, lalu mendesah pelan, berbalik dan melihat keluar. Melihat keluar dari aula observations, sinar mentari yang hangat nan menyenangkan menyinari lembah bambu besar, nun jauh di sana, samar-samar terlihat sebuah dapur di area terpencil, menampakkan sudut atapnya dari balik bayangan pepohonan. Rumahnya masih ada,
tetapi orangnya sudah lama tiada. Suruh menatapnya sejenak, menggelengkan kepalanya, berbalik dan memasuki bagian dalam aula. Malam perlahan turun, lapisan awan gelap di langit, menjulang rendah di atas kepala, membuat orang merasa tercekik. Dalam skenario demikian, tak berbintang dan tak berbulan, di kaki gunung di alam liar, hanya di gunung yang menghadap angin, api unggun menyala. Zhou Yixian beserta mereka bertiga, bersama Hantu Li dan Xiao Hui, berjalan menyusuri jalan setapak kuno. Hari itu mereka telah tiba di Gunung Kongsang, hari telah malam sehingga mereka membuat api unggun di gunung ini, berniat untuk bermalam di luar. Meskipun mereka kebanyakan berkeliaran sepanjang tahun dan sudah lama terbiasa dengan hal ini, Zhou Yixian begitu dia duduk, berteriak kesakitan dan terus-menerus memukul punggung dan pinggangnya, seperti pinggangnya akan patah karena kelelahan. Namun tidak ada yang memperhatikannya. Setelah berteriak beberapa saat, dia merasa bosan dan perlahan berhenti. Xiao Huan berjongkok di samping api dan meletakkan tangannya di atas api untuk menghangatkan diri. Taois anjing liar setelah meletakkan Hantu Li dan tas-tasnya, berjalan ke api dan mengambil napas dalam-dalam. Di antara mereka, hanya monyet yang paling aktif. Begitu mendarat di tanah, ia mengintip dan melompat ke sana kemari. Semenjak Xiao Huan memutuskan untuk membawa Hantu Li tidak sadarkan diri dalam waktu yang lama. Kadang-kadang ia terjaga, melihat ke sekelilingnya dan hanya memanggil Xiao Hui, minum terus-menerus dari kantung anggur di punggungnya. Dan setelah beberapa saat, ia pun pingsan. Ia benar-benar menjalani kehidupan yang kacau balau. Sepanjang perjalanan, Taois anjing liar selain membawa tas-tas, ia mempunyai tugas tambahan yaitu menggendong Hantu Li, dan monyet Xiao Hui seringkali melompat ke atas Hantu Li, sehingga berat badannya pun bertambah. Kalau bukan karena ia sudah lama berkultivasi, orang biasa tidak akan sanggup menahannya. Setelah pendeta Tao anjing liar terengah-engah sejenak, dia memandang sekelilingnya, dan melihat Zhou Yixian menggerutu selama setengah hari. Kemungkinan besar dia juga sudah lelah sekarang, berbaring di samping dan tidur berpakaian. Xiao Huan sedang berbaring di suatu tempat dekat api unggun. Adapun Hantu Li yang tak sadarkan diri, karena pendeta Tao anjing liar, sengaja atau tidak sengaja menempatkannya pada jarak yang lebih jauh, maka cahaya api tidak dapat menjangkau tempat itu. Yang terpantul hanya sosok yang samar-samar, dan monyetnya pun telah lari entah kemana, kemungkinan besar untuk mencari buah-buahan liar. Di sepanjang jalan, Xiao Hui pun kerap melakukan hal itu. Pendeta Tao anjing liar duduk dengan tenang di depan api unggun, suasana di sekitarnya perlahan menjadi sunyi, dengkuran Zhou Yixian mulai terdengar, tubuh Xiao Huan naik turun, tampak seperti dia telah tertidur. Cahaya api menyinari wajah Taois anjing liar, wajahnya berkedip-kedip antara terang dan gelap, juga kontras dengan kilatan aneh di matanya. Setelah sekian lama, tiba-tiba dia mendongakkan kepalanya, menatap tebing tinggi di kegelapan itu. Gunung Kongsang tiba-tiba bergoyang seperti hantu malam yang ganas memamerkan cakarnya. Di sana, dulunya adalah tempat suci aula pembuat darah miliknya, dan sekarang, aula pembuat darah telah hilang, meninggalkannya jiwa yang kesepian ini. Dengan perlahan ia menoleh ke belakang, lelaki mabuk yang tak sadarkan diri itu dalam kegelapan malam, terbaring di sana tak bergerak. Taois anjing liar menarik napas dalam-dalam, sengaja menggerakkan tangannya ke pinggang, memegang senjata ajaib taring binatangnya. Kemudian, perlahan-lahan ia bangkit, berjalan menuju Gosli, cahaya memantulkan sosok punggungnya, membentuk bayangan panjang, secara bertahap menyelubungi Gosli yang sedang tidur di dalamnya. Saat berikutnya, dia berdiri di depan Gosli, cahaya abu-abu memancar lembut dari taring binatang sedingin es itu, menyapu wajah pendeta Tao anjing liar. Pria yang terbaring di depannya ini adalah pembunuh yang menghancurkan balai pembuat darah dengan tangannya sendiri. Kilatan di matanya berkelebat, seakan-akan dia sedang bergelut dengan suatu pikiran, tetapi kesempatan ini sungguh satu dari sejuta. Orang macam apa Gosli biasanya? Pendeta Tao anjing liar sama sekali tidak dapat membayangkan dia akan sanggup membunuh orang ini. Tetapi sekarang orang ini kelihatannya telah kehilangan tekadnya. Ini adalah kesempatan yang baik untuk membalas dendam. Kilatan pembunuh dari mata Taois anjing liar bersinar, senjata ajaib bertaring binatang pun dijatuhkan. Angin bersiul, tiba-tiba suara lembut dan tajam menerobos keheningan malam yang pekat ini. Sebelum senjata ajaib itu menyentuh tubuh lelaki yang putus asa itu,
kekuatan angin bertiup ke arah lelaki yang putus asa itu, rambut dahinya yang acak-acakan terangkat, memperlihatkan wajah dengan mata terpejam. Dia tampak agak pucat. Pikiran semacam itu tiba-tiba terlintas di benak pendeta Tao anjing liar. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah bertemu dengan laki-laki aneh seperti hantu Li. Dia juga tidak bisa mengerti apa sebenarnya yang bisa membuat orang yang tampak begitu teguh pendiriannya menjadi begitu putus asa. Namun, dia juga tidak ingin tahu, di dalam hatinya, aula penempa darah selalu memiliki tempat yang penting. Kepentingan ini bahkan melampaui pemimpin Nian yang memerintah aula penempa darah dan anggota lainnya. Oleh karena itu setelah didorong ke tepi jurang oleh Gosli dan anak buahnya, pemimpin Nian dan yang lainnya menyerah, tetapi hanya pendeta Tao anjing liar yang secara mengejutkan bertahan. Dan saat ini adalah kesempatan emas untuk membalas dendam. Pendeta Tao anjing liar sudah mulai membayangkan gambaran darah segar yang muncrat dan membasahi wajahnya. Pada saat seperti itu, dia tiba-tiba berpikir, kalau dia membunuh laki-laki ini, Xiao Huan yang tergeletak di belakangnya, apakah dia akan marah dan patah hati? Mungkin, dia tidak akan pernah berbicara padaku lagi. Bagaimanapun juga, Xiao Huan dan Gosli, mereka memiliki masa lalu yang tidak diketahui oleh pendeta Tao anjing liar. Tetapi melihat bagaimana Xiao Huan bersikeras membawa serta Gosli dan menjaganya, dia dapat menebak hubungan di antara mereka. Entah mengapa, Taois anjing liar pikirannya kacau dan pada saat itu, banyak sekali pikiran yang terlintas di kepalanya. Namun, taring binatang buas di tangannya akhirnya menusuk ke bawah. Hampir mencapai tenggorokan lelaki putus asa itu, hendak menusuk. Sebuah tangan besar, tiba-tiba terulur dari kegelapan. Tanpa suara, bagaikan hantu yang tiba-tiba muncul di hadapan pendeta Tao anjing liar, tangan besar itu tanpa menunggu reaksi pendeta Tao anjing liar, langsung mencengkeram senjata ajaib taring binatang milik pendeta Tao anjing liar. Momentum kuat dari taring binatang yang turun mendorong tangan besar itu turun 1 inci, namun hanya sejauh ini. Setelah itu, seluruh taring binatang itu bagaikan besi tuang, dipegang oleh tangan besar itu dan tak tergoyahkan, berhenti di tenggorokan hantu Li, meleset sedikit saja sebelum menusuk masuk, namun tidak peduli seberapa keras Taois anjing liar mengerahkan tenaga, dia tidak dapat lagi menggerakkannya turun. Pendeta Tao anjing liar terkejut, dia mendongak dan saat itu juga, merasakan darahnya menjadi dingin. Di atasnya dalam kegelapan, 3 bola api yang menyala muncul, membentuk segitiga dan terutama bola api yang paling tinggi, secara samar-samar memiliki warna emas yang hikmat dan merah darah yang aneh dan ganas. Bahkan jika Taois anjing liar mematahkan kepalanya, dia juga tidak dapat memahami bagaimana warna emas yang melambangkan penaklukan kejahatan dan warna merah pemakan darah benar-benar dapat bercampur. Tetapi sekarang yang dia tahu adalah, monster dalam kegelapan ini dengan hanya 1 tangan dapat menghentikan taring binatangnya. Tingkat keahlian ini jelas bukan sesuatu yang dapat dikalahkannya. Dan dalam kegelapan tak berbentuk itu, tiba-tiba bagaikan seekor binatang aneh meraung. Dalam sekejap kegelapan menyapu ke arahnya, hampir menelannya. Pendeta Tao anjing liar tidak berani tinggal lama, dia pun tanpa sadar melepaskan senjata ajaib di tangannya, berbalik dan terbang mundur. Tepat pada saat itu, datanglah sebuah kekuatan angin kencang dari atas, meniup sebuah lubang besar dengan suara dentuman yang dahsyat tepat di tempatnya berdiri, seluruh gunung kecil itu pun berguncang. Di kejauhan, Zhou Yixian dan Xiao Huan tersentak bangun karena kaget, sambil menoleh. Mereka melihat Taois anjing liar terlempar dan mendarat di dekat perapian. Setelah mendarat, dia tidak dapat berdiri tegak, dan terhuyung mundur beberapa langkah. Dan di wajahnya, terlihat ekspresi ketakutan, suaranya serak, berkata, "Monster, monster." Zhou Yixian dan Xiao Huan keduanya menoleh ke belakang dan melihat, sesaat kemudian raut wajah mereka berubah. Dalam kegelapan itu, di tempat hantu Li terbaring, di dalam kegelapan, sebuah tubuh yang sangat besar perlahan muncul, kedua kakinya menapak tanah, kedua tangannya di atas lutut, sekali lihat saja tingginya paling sedikit 4-5 zang, jauh lebih tinggi daripada orang-orang di tempat kejadian. Sekelompok orang itu perlahan mengangkat kepala mereka dan hanya bisa menatap ke atas. Pada titik tertinggi, 3 bola api itu sebenarnya adalah mata monster ini, taring besar dan tajam muncul di mulutnya, tubuh berototnya, setiap bagian memancarkan niat membunuh. Zhou Yixian menghirup udara dingin, lalu bergumam,
Spiritual bermata 3. Tidak, salah, itu monyet ganas bermata 3. Xiao Huan tertegun, lalu bertanya dengan kaget, "Kakek, apa yang kau katakan? Jangan bilang kalau itu Xiao Hui." Zhou Yixian mendengus, menarik Xiao Huan kembali dan berkata dengan marah kepada pendeta Tao anjing liar, "Apa yang telah kau lakukan, hingga monster ini marah?" Taois anjing liar tetap diam. Zhou Yixian menatap wajahnya, merasa makin geram. Baru saja hendak membentaknya, tiba-tiba dia mendengar raungan marah di depannya. Mata kera ganas bermata 3 itu bagaikan darah. Tubuh besarnya tiba-tiba meloncat ke udara, angin menderu-deru dan selimut bayangan menutupi mereka. Zhou Yixian dan yang lainnya menjadi pucat, berlarian ke sana kemari. Xiao Hui yang telah berevolusi menjadi seekor kera besar tampak sangat marah atas usaha Taois anjing liar untuk menyakiti tuannya. Tatapan tajam di matanya berkobar, serangannya tidak meninggalkan belas kasihan. Ketiganya menjadi pucat, berbalik dan berlari ke arah yang berbeda. Xiao Hui yang telah berevolusi menjadi seekor kera besar tampaknya benar-benar murka dengan kejahatan Taois anjing liar terhadap tuannya. Matanya bersinar dengan kilatan yang mengerikan, menyerang tanpa belas kasihan sama sekali. Mereka nyaris menghindari serangan itu, tangan besar Xiao Hui menghantam ke bawah. Dengan suara, sebuah lubang besar lain muncul di tanah, bahkan api unggun di sampingnya, karena dampak yang besar, berserakan dan terbang ke atas, sisa-sisa api dan abu melayang di udara, menerangi tubuh besar Xiao Hui seperti monster jahat dalam legenda. Binatang besar yang murka itu meraung, melambaikan tangan kanannya. Aliran cahaya abu-abu menyambar lewat, secepat angin dan secepat kilat, menyerbu ke arah Taois anjing liar. Dalam sekejap ia telah tiba di hadapan anjing liar. Pendeta Tao anjing liar merasakan hembusan angin kencang menerpa wajahnya. Angin itu belum sampai ke wajahnya, tetapi kulitnya terasa seolah-olah kekuatan angin itu akan mencabiknya. Dia sangat terkejut. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membanting setir ke samping. Tubuhnya baru saja hampir tidak bisa bergerak ketika dia merasakan sakit di punggungnya. Cahaya abu-abu itu menyapu punggungnya. Tubuh pendeta Tao anjing liar bergetar hebat. Dia merasakan gelombang kekuatan besar menyerbu, rasa manis di tenggorokannya dan seteguk darah telah keluar dari mulutnya. Sekilas dari sudut matanya, dia melihat bahwa cahaya abu-abu itu berasal dari senjata sihir taring binatang miliknya. Belum sempat ia tertawa kecut, tiba-tiba tubuh kera besar itu muncul di atasnya, disertai suara dentuman keras turun. Taois anjing liar ingin melarikan diri namun tubuhnya sudah tidak dapat bergerak lagi. Ia hanya dapat menghela napas panjang dan memejamkan mata menanti kematian. Melihat Xiao Hui yang hendak mencabik-cabik anjing liar itu dengan tatapan tak berdaya, tubuh besar itu jatuh dengan suara keras. Zhou Yixian dan Xiao Huan tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, tubuh Xiao Hui mengalami perubahan aneh. Tubuhnya yang besar tiba-tiba miring ke belakang dan kemudian dengan postur yang sangat aneh dan lucu, putong, terdengar suara, punggungnya turun, terduduk di tanah. Tindakan ini berdampak sangat kuat. Bergema dengan suara keras, Xiao Hui mengeluarkan suara. Jelas dia juga sangat bingung. Tangannya yang besar menggaruk kepalanya, menoleh untuk melihat. Zhou Yixian, Xiao Huan dan Taois anjing liar yang beruntung selamat, menoleh dan melihat pada saat yang sama. Hantu Li yang terbangun pada suatu saat, tiba-tiba muncul di belakang Xiao Hui, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tangan kanannya mencengkeram ekor Xiao Hui, kemungkinan besar dia, dengan selisih sedetik saja, menarik Xiao Hui dari udara dan menyelamatkan nyawa pendeta anjing liar. Ketiga mata Xiao Hui berkedip, tiba-tiba ia melolong kepada laki-laki yang ukurannya kurang dari setengahnya itu. Ghost Li malah hanya menggelengkan kepalanya pelan. Tubuh Xiao Hui tiba-tiba goyah, sesaat kemudian terdengar suara tulang, di bawah tatapan heran Zhou Yixian dan yang lainnya, tubuh besar itu menyusut. Dalam sekejap, tubuh besar itu kembali berubah menjadi monyet bermata 3 yang menggemaskan. Ia mengintip di tanah, mengeluarkan suara dan sekali lagi berlari ke bahu Ghost Li. Ghost Li mengulurkan tangannya dan menepuk kepala monyet itu. Ketiga mata Xiao Hui berputar. Monyet itu tampak tidak mau memanggil dan pada saat yang sama menunjuk Taois anjing liar dengan tangannya. Pendeta Tao anjing liar tercengang dan menyadari bahwa hantu Li juga tengah menatapnya. Dia terdengar berkata, "Kau ingin membunuhku?" Ekspresi wajah pendeta Tao anjing liar berubah.
memperlihatkan berbagai macam emosi. Dia juga merasakan tatapan heran Xiao Huan dan entah mengapa, merasakan sakit hati yang tak dapat dijelaskan. Dia tidak dapat menahan diri dan berteriak. Benar sekali, aku ingin membunuhmu. Kau telah menghancurkan aula penempa darahku, membunuh begitu banyak saudara sekteku. Hari ini aku ingin membalas dendam, bukan? Gosli tidak berbicara, hanya menatapnya dengan dingin. Xiao Hui di bahunya juga menjadi tenang, mengeluarkan suara, seolah-olah sedang mengejek Wild Dog. Si anjing liar yang ditatap oleh hantu Li merasa tak nyaman, sedangkan Xiao Huan yang berada di sampingnya hanya terdiam. Hal ini membuatnya semakin merasa tak nyaman. Di bawah siksaan seperti itu, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Bunuh saja kalau kau mau. Apa yang kau lihat?" Gosli perlahan-lahan mengalihkan pandangannya dari si anjing liar yang berwajah garang namun lemah hati itu, ekspresinya juga perlahan berubah. Entah bagaimana terlihat melankolis, entah bagaimana putus asa, entah bagaimana patah hati, entah bagaimana menderita. Untuk apa aku membunuhmu? Jika membunuh seseorang bisa menyelamatkannya, bahkan jika aku harus membunuh seluruh dunia, aku sudah melakukannya sejak lama. Dia bergumam, suaranya terdengar jauh, sudah 10 tahun, apa yang telah kulakukan selain membunuh orang, untuk apa sebenarnya aku hidup? Wajahnya muram, tubuhnya perlahan berputar, mengabaikan yang lain, dia berjalan pergi sendirian. Pendeta Tao anjing liar tercengang, wajah Xiao Huan tiba-tiba berubah dan dia mengejarnya. Zhou Yixian terkejut dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menangkapnya tetapi tanpa diduga tangannya meraih udara kosong. Setelah beberapa saat Xiao Huan berhasil menyusul Gosli, dia menarik tangan Gosli dan berkata, "Apa yang terjadi padamu? Kemana kau pergi?" Gosli, dengan pertanyaan itu, merasakan seluruh dunianya berguncang dan hanya 4 kata itu yang bergemuruh. "Kemana kau pergi? Aku, kemana aku bisa pergi?" Lelaki ini tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap cakrawala. Langit hitam, berat dan gelap, batasnya tak terbatas. Tidak ada secuil pun cahaya, kegelapan memenuhi langit dan menutupi tanah, bagaikan longsor, menenggelamkannya di dalamnya. "Aku, kemana aku harus pergi?" Dalam kegelapan, sebuah suara lembut bertanya padanya. Di sisi lain di pinggiran perbatasan selatan, Gua 7 Mil. Suasana suram menyelimuti seluruh lembah, banyak sekali orang Miao berdatangan dari segala arah, berdiri di sepanjang jalan menuju altar di tengah gunung, ada orang tua, anak-anak, pria dan wanita yang kekar, mata mereka penuh dengan kesedihan yang tak terkira, beberapa wanita mulai menangis, dengan sangat cepat, isak tangis mulai terdengar dari kerumunan. King Long, mengikuti di belakang pemimpin suku Miao, Tumagu, tangannya dengan hikmat memegang guci porselen yang berisi abu dukun agung, perlahan berjalan menuju altar. Sepasang mata, semuanya tertuju pada guci porselen itu, tangan para pemuda mengepal, para wanita menangis dan para orang tua, dengan hanya kesedihan di wajah mereka. Tumagu, sang pemimpin suku, tetap diam sepanjang jalan, wajahnya muram namun tampaknya ia menerima berita itu lebih baik daripada orang-orang Miao lainnya. Melewati jalan setapak yang dipadati orang, melewati tatapan mata penuh duka, angin pegunungan berhembus pelan, menyentuh guci kecil, seakan ada suara pelan, bagaikan nyanyian, bagaikan kelegaan. "Ini adalah tanah kelahiranku." King Long adalah seseorang yang telah melihat banyak sekali peristiwa besar. Namun saat ini, dia malah bersikap hikmat dan penuh hormat. Selangkah demi selangkah dia mengikuti di belakang pemimpin suku dan berjalan menuju altar itu. Di panggung depan altar, sudah berdiri sekelompok dukun, yang tua-tua rambutnya sudah putih semua, yang muda-muda masih hitam, tetapi di mata mereka, penghormatan mereka semua sama. Dukun yang tampak paling tua itu perlahan berjalan mendekat, membungkuk dalam-dalam kepada King Long, dan mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa Miao. King Long tidak berani bersikap tidak sopan dan mendengarkan dengan penuh hormat, tetapi dia tidak mengerti kata-kata itu dan akhirnya menoleh dan menatap Tumagu. Tumagu berkata pelan, "Ini adalah guru dukun White Sap. Dia adalah pemimpin dukun altar saat ini. Dia menanyakan kabar Anda dan sangat berterima kasih karena Anda telah membawa kembali abu dukun agung kami yang terhormat." King Long berkata dengan sungguh-sungguh, dukun agung itu adalah orang yang berbudi luhur dan terhormat serta telah melakukan semua yang dapat dilakukannya untuk sekte Raja Hantu kita.
Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Tumagu diam-diam menerjemahkan kata-katanya kepada guru dukun domba putih. Guru dukun domba putih mengangguk, melangkah maju dan datang ke hadapan King Long, mengulurkan kedua tangannya. King Long dengan hikmat menyerahkan guci porselen itu kepadanya. Pada saat guru dukun domba putih mengambil alih, semua guru dukun tiba-tiba mulai melantunkan kitab suci aneh dalam bahasa Miao. Suara mereka samar-samar, tidak nyata, seperti roh yang berbicara lembut, seperti hawa dingin di bawah bulan yang dingin. Mantra itu makin keras terdengar, menggema jauh dan bergema di gua 7 mil, dari kaki gunung, di tengah-tengah orang banyak, kembali terdengar suara tangisan. Master Dukun Whitesap membungkuk pada King Long dan Tumagu, berbalik dan berjalan ke altar sambil membawa guci. Semua Master Dukun lainnya juga mengikutinya. King Long menyaksikan semua itu, telinganya masih bergaung dengan suara tangisan dari kejauhan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas panjang. Wajah Tumagu muram, dia berkata pelan. Seluruh suku Miao berterima kasih kepada utusan terhormat karena telah mengirim dukun agung itu kembali ke kampung halamannya. King Long berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin suku terlalu baik. Dukun agung itu adalah dermawan besar bagi sekte Raja Hantu kami. Penghormatan kami terhadap para tetua tidak kurang dari kalian semua. Raja Hantu sekte kami ingin mengirim dukun agung itu kembali secara pribadi, tetapi sayangnya dia terikat dengan sesuatu dan tidak dapat datang. Dia secara khusus mempercayakan saya untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada kalian semua. Tumagu mengangguk dan berkata, Tuan Raja Hantu terlalu baik, kami tidak pantas menerimanya. Utusan yang terhormat, silakan datang ke sini. Sambil berbicara dia mengulurkan tangannya dan mengundang King Long ke altar. King Long terkejut, merasa bingung, dia pikir altar itu adalah tempat suci dan orang luar tidak dibolehkan masuk. Mungkinkah pemimpin suku ini punya sesuatu yang ingin dikatakan kepadanya? Sementara dia berpikir, kakinya tetap melangkah maju, seperti yang diduga, hanya Tumagu yang menemani King Long memasuki altar. Prajurit Miao lainnya yang mengikutinya di belakang tidak ikut serta dan rombongan dukun itu telah lama menghilang. Kemungkinan besar mereka telah masuk jauh ke dalam altar. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Tumagu berhenti, King Long juga berhenti, menatap pemimpin suku Miao ini dengan ekspresi merenung di wajahnya. Dia berkata pelan, ada apa pemimpin suku, apakah ada masalah lain? Tumagu ragu sejenak lalu berkata, saya memang punya masalah, ingin bertanya kepada utusan yang terhormat. King Long berkata, silakan bicara. Tumagu berkata, sebelumnya pemuda itu datang ke gua 7 mil suku Miao dan mengundang dukun agung. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. King Long terkejut, bayangan Ghostly melintas di benaknya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, sejujurnya, ketua suku, pemuda itu adalah wakil ketua sekte Raja Hantu. Tetapi sekarang dia sedang berduka dan tidak banyak yang tahu di mana dia sekarang. Wajah Tumagu tampak kecewa namun segera berubah serius. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, kalau begitu, utusan terhormat, jika Anda berkesempatan menemuinya, sampaikan pesan dari orang tua saya kepadanya. King Long merasa gelisah namun tetap mengangguk dan berkata, pemimpin suku, silakan bicara. Tumagu menatap dalam ke altar, suaranya tak yakin, berkata, tolong beritahu dia, hari itu di altar gua 7 mil di perbatasan selatan, ada warisan dari seorang lelaki tua. Semoga dia masih ingat. King Long mengerutkan kening, dia adalah seorang pria yang cerdas. Mendengarnya sekali saja dia sudah menduga bahwa kemungkinan besar Hantu Li telah menjanjikan sesuatu pada suku Miao. Itulah sebabnya sang dukun agung mengabaikan segalanya untuk menyelamatkan Biao. Sayang Hantu Li tidak ada di sana. Jika tidak dia pasti ingin bertanya, ada apa sebenarnya yang sepenting itu? Ketika dia sedang berpikir, wajah King Long tidak menunjukkannya dan dia hanya mengangguk dengan sungguh-sungguh, berkata, pemimpin suku, jangan khawatir, aku pasti akan menyampaikan pesan itu. Tumagu mendesah, hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba dari luar altar, terdengar teriakan melengking dari kejauhan. Teriakan tajam itu seakan datang dari langit, teriakan itu tidak berhenti namun teriakan itu terdengar teredam seperti berasal dari 9 alam baka, penuh dengan amarah. Di dalamnya ada kekejaman tak terhingga, menyerbu. Pada saat itu, di bawah sinar mentari yang cerah, seluruh gua 7 mil bergema dengan ratapan hantu, raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengguncang lembah.
gelombang gemuruh guntur menyambar, seperti ombak besar di lautan luas. Seketika itu juga menenggelamkan gua 7 mil, pulau kecil seluas sekitar 100 mu itu. Tumagu langsung menjadi pucat, bahkan King Long pun demikian. Mereka berdua memandang keluar altar. Di langit di atas gua 7 mil, langit biru yang asli telah tertutup oleh awan gelap yang tebal. Teriakan melengking dan tajam terus terdengar, awan hitam mengepul, masyarakat Miao di bawah gunung panik, para wanita dan anak-anak menjerit keras. Hembusan angin yin menerpa, berhembus dingin dari awan hitam di atas, bagaikan roh jahat yang sombong, menyeringai ganas ke bumi. Suara derap langkah akhirnya terdengar, sosok besar pertama muncul di puncak gunung yang jauh. Tulang-tulang putihnya tampak sangat mencolok di bawah awan hitam, tetapi 3 pasang sayap berwarna cerah itu tampak sangat indah. Namun sayap-sayap yang indah ini justru berada pada seekor ular besar yang selain kepalanya, hanya memiliki tulang-tulang putih di sekujur tubuhnya, sehingga tampak sangat mengerikan. Seekor ular iblis bertulang putih yang panjangnya sekitar 3 zang, menggerakkan 3 pasang sayap di tulangnya, lidahnya terus-menerus menjulur, menyemburkan udara hitam. Saat berikutnya, di balik tubuh ular iblis bertulang putih itu, di samping tubuhnya dan bahkan barisan pegunungan yang bergelombang, puncak-puncak gunung di lembah-lembah pegunungan di sekitar Goa 7 Mil, di tengah ratapan hantu yang tak henti-hentinya, berbagai binatang iblis yang berbeda dan aneh berlomba keluar, menjerit-jerit, menyeringai mengerikan, mengacung-acungkan senjata dan cakar-cakarnya yang tajam, menyerbu turun dari gunung, menghantam ke arah manusia-manusia yang ketakutan di lembah gunung ini. Dan pada saat ini, di atas cakrawala, di tengah desiran angin yin, tiba-tiba terdengar gemuruh guntur, bergemuruh keras, bergelombang seperti ombak, mengguncang langit dan bumi, terdengar teriakan samar di dalamnya. Linglong, Sin berganti di puncak Tongtian, aula leluhur pendiri. Lelaki tua yang berjaga di aula, saat ini masih memegang sapunya yang sudah tua, berdiri di pintu masuk aula besar, melihat keluar. Wajahnya yang keriput samar-samar memperlihatkan ekspresi yang berbeda, seperti harapan dan juga kegembiraan. Di tanah kosong di luar aula besar, tidak ada seorang pun. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, orang akan menyadari bahwa di tanah kosong ini, sejumlah besar jimat aneh ditempelkan di pohon-pohon di sekitarnya atau disembunyikan di bawah batu-batu di rerumputan. Setiap jimat ditempatkan pada jarak sekitar setengah zang, tampak tidak berhubungan tetapi sebenarnya membentuk formasi misterius, mengisolasi tanah kosong ini dari lingkungan sekitarnya. Matahari yang hangat dan menyenangkan, bersinar dari langit, di dalam dan di luar formasi, tanah tampak sama, diterangi oleh matahari. Namun, sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar suara keras dari tanah kosong itu. Lelaki tua yang berdiri di pintu masuk itu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, tangan yang memegang sapu, tanpa sadar mengencang. Kegelapan yang berbeda tiba-tiba muncul di atas tanah kosong ini, dalam sekejap mata, kegelapan itu menyelimuti udara di atas tanah, langsung meresap ke udara dengan perasaan berat dan keras. Namun, kegelapan ini hanya muncul di atas tanah kosong ini, jika boleh dikatakan, hanya di dalam formasi yang dibentuk oleh jimat-jimat itu. Jelas, perimeter formasi aneh ini dibuat oleh orang yang sangat terampil untuk menjebak energi ini di dalamnya. Gas energi hitam di udara menebal, membuat orang merasa seakan-akan berdiri di 9 alam baka, namun di saat berikutnya, tiba-tiba terdengar siulan panjang naga bernyanyi yang terpancar dari gas hitam, cahaya hijau kebiruan berkelebat, menyemburat dari gas hitam, dalam sekejap bersinar dengan cahaya tak terbatas, menghalau energi hitam dan tak meninggalkan apapun. Lin Jingyu memegang pedang pembunuh naga, melayang tinggi di udara, cahaya hijau giok terpancar dari tubuhnya, cemerlang, kedua matanya bersinar ganas, manusia dan pedang menjadi satu, menerkam lurus ke bawah dari udara. Pedang pembunuh naga dengan sinarnya yang banyak, mengeluarkan suara siulan keras disertai dentuman, kehadirannya sangat kuat, sementara masih jauh di udara, debu di tanah mulai bergerak, pasir dan batu berserakan, dan tubuh Lin Jingyu seperti kilat yang menyambar, karena kecepatannya yang sangat dahsyat. Di samping tubuhnya, api meletus di udara. Tampak bagaikan dewa perang yang penuh semangat juang, tanpa rasa peduli, menyerang. Bibir lelaki tua itu tiba-tiba bergetar. Ledakan yang memekakkan telinga itu datang dalam sekejap. Tanah yang terkena kekuatan luar biasa ini mengerang,
Tanah dalam formasi itu langsung retak, batu-batu besar dan kecil terangkat dari tanah, melompat ke udara, dan bola cahaya hijau giok yang cemerlang di inti kekuatan itu, telah menusuk dalam-dalam ke tanah. Berbagai jimat di sekitar tanah kosong ini, termasuk jimat misterius yang digambar di tanah, tiba-tiba mulai bersinar, sebuah mantra samar terdengar di udara, seperti nyanyian rendah, energi tak terlihat menyebar, membungkus kekuatan dahsyat ini di dalamnya, mencegahnya bocor keluar. Di luar formasi, sinar matahari terasa hangat, pohon-pohon dan rerumputan tampak tenang dan damai, namun di dalam formasi, langit dan bumi jungkir balik, bagaikan badai yang dahsyat. Inilah pemandangan menakjubkan saat ini di luar aula leluhur pendiri Bukit Qingyun. Di kejauhan, sebuah sosok berwarna hijau tua, menatap dari jauh, tangannya tergenggam di belakang, tidak bergerak. Badai di dalam formasi itu berangsur-angsur mereda, pasir dan batu berhamburan ke udara karena kekuatan dahsyatnya mendarat silih berganti, retakan di tanah dan kawah besar itu menjadi bukti dari hantaman dahsyat itu. Di wajah lelaki tua itu, bibirnya berkedut, akhirnya memperlihatkan sedikit senyum, jauh di dalam matanya, tampak ada jejak rasa puas. Setelah bunyi peluit, Lin Jingyu yang memegang pedang pembunuh naga, melompat keluar dari kawah yang dalam itu, tubuhnya dipenuhi tanah, bahkan wajahnya yang tampan pun terkena tanah. Setelah tubuhnya mendarat, dia langsung mulai terengah-engah. Tetapi di wajahnya, kegembiraan yang tak tertahankan. Dia mengangkat kepalanya, memandang ke arah lelaki tua yang berdiri di pintu masuk. Bibir lelaki tua itu tersenyum, perlahan-lahan tangannya diangkat ke arahnya, memberi isyarat sedikit. Napas Lin Jingyu mulai tenang, dia bergegas menghampiri lelaki tua itu, berseru, "Senior, aku." Orang tua itu tersenyum dan mengangguk, tatapannya kepadanya penuh dengan kepuasan dan kasih sayang, dan berkata pelan, "Kamu baik, sungguh sangat baik." Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat kepalanya, menatap langit, dan berkata dengan santai, "Bahkan jika itu aku pada saat itu, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jurus ini, Slay Ghost Deity, jurus pedang sejati, tidak jauh lebih cepat darimu." Lin Jingyu mengeluarkan suara, menyarungkan pedangnya, kegembiraan di wajahnya masih tersisa, berkata, "Senior, jika bukan karena bimbinganmu, aku tidak tahu kapan aku akan mampu menyelesaikan tingkat jalan sejati tertinggi ini." Orang tua itu mendengus, memperlihatkan sedikit rasa jijik di wajahnya. Dengan acuh tak acuh berkata, "Sekarang di Bukit Qingyun, selain Daksuan, hanya Tian Bui dan mantan gurumu yang masih bisa lolos. Para pemimpin tua lainnya semuanya tidak berguna." Lin Jingyu tercengang. Dia telah belajar di bawah bimbingan lelaki tua ini selama lebih dari 10 tahun. Selama bertahun-tahun ini, setiap kali dia maju dalam latihannya, rasa hormat dan penghormatan terhadap lelaki tua ini pun semakin bertambah. Dia benar-benar merasa bahwa lelaki tua ini telah memperlihatkan kepadanya alam semesta yang belum pernah dia ketahui sebelumnya, bahwa kultivasi bisa seperti ini. Dan seiring berjalannya waktu, Lin Jingyu makin banyak berinteraksi dengan lelaki tua itu dan lelaki tua itu pun lama-kelamaan menyukainya dan memanjakannya. Mereka pun mulai makin banyak berbincang dan wajar saja jika topik pembicaraan mereka selalu menyinggung beberapa pembahasan tentang tokoh-tokoh dunia dan setiap kali, nada bicara lelaki tua itu berubah menjadi sombong. Seakan-akan di matanya, tak banyak orang yang mampu menyamai levelnya. Awalnya, Lin Jingyu tidak berani membantah. Tetapi dalam hatinya dia merasa tidak yakin. Namun, seiring berjalannya waktu, dia semakin merasa bahwa lelaki tua ini benar-benar tidak terduga dan bahkan karena kesombongannya, dia pasti punya alasan sendiri. Dengan tingkat keterampilannya, sungguh, berapa banyak yang bisa menandinginya? Namun dia selalu menganggap bahwa paman guru lembah bambu besar yang gemuk, Tian Bui, adalah orang yang tidak enak dipandang. Kemungkinan besar salah satu alasannya adalah karena dia melihat Tian Bui memarahi Zhang Xiaofan. Saat ini dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Senior, Tian Bui itu terlihat sangat ceroboh dan biasa saja. Apa yang hebat?" Orang tua itu meliriknya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang kau, seorang pemuda, tahu? Tian Bui terlihat tidak berbahaya, tetapi dalam hal latihan kultivasi, ia berbakat secara alami. Dan selain itu ia memiliki tekad dan dedikasi yang teguh, bukan sesuatu yang dapat ditandingi oleh orang biasa. Hal ini sangat penting dalam tahap akhir kultivasi,
Tahun itu setelah ia bergabung dengan sekte, ia selalu biasa-biasa saja. Tetapi begitu ia menerima bimbingan dan pencerahan, latihannya meningkat pesat, prestasinya, dibandingkan dengan para senior yang suka bercanda yang memandang rendah dirinya, justru lebih tinggi dari mereka. Dia mendengus dingin lagi, berkata, orang-orang di dunia ini, 8 atau 9 dari mereka biasa-biasa saja, seperti Tian Yun sebelumnya, Sang Zhengliang orang-orang tidak berguna itu, apa yang mereka tahu? Lin Jingyu terdiam, namun menatap wajah lelaki tua sombong itu, kata-katanya bahkan telah meremehkan Taois Tian Yun dan beberapa pemimpin tua Qing Yun yang namanya pernah mengguncang dunia. Jika hal ini tersebar keluar, itu akan menjadi lelucon kasar bagi dunia. Namun untuk beberapa alasan, Lin Jingyu tidak memiliki keraguan sedikit pun saat mendengarnya. Orang tua itu menoleh dan menatap Lin Jingyu, berkata, meskipun kau mampu menampilkan jurus ini, Dewa Pembunuh Hantu, namun jurus ini kuat, ganas, dan sangat yang. Meskipun memiliki kekuatan dahsyat, ia menghabiskan banyak vitalitas tubuh, kau diberkahi oleh alam, di usia mudamu dan kau sudah bisa mencapai jurus ini. Tetapi kau masih perlu terus berlatih agar dapat menggunakannya sesuai keinginanmu. Jika tidak pada saat kritis, lebih baik jangan memanggil jurus pedang sejati ini. Lin Jingyu berlutut di hadapannya dan berkata dengan hormat, ya, murid mengerti. Orang tua itu membantunya berdiri, menatapnya sekilas. Dengan sedikit kebanggaan di wajahnya, dan berkata, di dunia sekarang, semua orang di dalam dan luar Bukit Qing Yun hanya tahu, teknik pedang surgawi pedang petir, sebagai jalan sejati tertinggi sekte Qing Yun kita. Sebenarnya pendiri sekte Qing Ye kita, betapa luar biasanya dia saat itu, dia memilah-milah jalan sejati yang diwariskan oleh para leluhur kita dan dengan sendirinya memahami apa yang ada di gulungan kuno yang tak bernama. Secara total mewariskan 4 gaya teknik pedang sejati, yang mana yang bukan teknik sejati tertinggi yang tak tertandingi dan kuat. Apa? Lin Jingyu terkejut, lalu berkata, sebenarnya ada hal seperti itu, guruku dia tidak pernah memberitahuku hal itu sebelumnya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, gurumu juga tidak tahu. Lin Jingyu bahkan lebih tercengang, status Taois Chang Song di sekte Qing Yun adalah satu di bawah dan di atas 1000 tetapi lelaki tua ini benar-benar mengatakan bahwa bahkan dia tidak tahu. Namun, Taois Chang Song sebenarnya tidak pernah mengatakan ini kepadanya sebelumnya. Identitas lelaki tua ini, Lin Jingyu tak dapat menahan rasa penasarannya. Mata lelaki tua itu, yang penuh dengan perubahan dan pengalaman hidup, menatap wajahnya dan tahu apa yang sedang dipikirkan lelaki muda ini. Namun, dia tidak mengatakannya. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia merasakan adanya gerakan. Matanya tiba-tiba melihat ke kejauhan. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya, ekspresinya agak aneh, lalu berkata samar, sudah malam, kembalilah dulu. Lin Jingyu benci berpisah namun dia selalu memuja lelaki tua ini seperti dewa dan tidak berani untuk tidak patuh. Dia berlutut dan bersujud 3 kali sebelum pergi. Tak lama kemudian, tinggallah lelaki tua itu seorang diri. Setelah sekian lama, tubuhnya pun membungkuk lagi, terlatih-tatih ke samping dan mulai menyapu, debu pun berterbangan, sementara ia menyapu batu-batu dan debu, jimat-jimat misterius yang terpendam itu pun ikut tersapu dengan mudahnya bagaikan tiada taraf. Hanyut ke dalam tanah. Setelah merapikan tanah yang kosong, dia menumpuk potongan-potongan batu ke dalam kawah yang dibuat Lin Jingyu dan dengan susah payah berhasil meratakannya. Lelaki tua ini tampak sedikit terengah-engah dan lelah. Setelah berdiri dan beristirahat sejenak, dia kemudian perlahan berbalik dan berjalan kembali ke aula besar leluhur pendiri. Di dalam aula besar itu, suasana hening dan remang-remang seperti biasa. Jauh di dalam aula tempat tersimpannya banyak sekali prasasti, titik-titik cahaya lilin yang berkedip-kedip menyala tanpa suara. Namun saat ini, tiba-tiba muncul satu sosok manusia lagi, berdiri di hadapan tablet-tablet itu, tinggi dan diam. Orang itu berjubah hijau tua, dengan sikap bak bidadari, dia adalah ketua sekte Qing Yun saat ini, Pendeta Daksuan. Pendeta Daksuan mendengar suara langkah kaki, menoleh dan melirik ke arah lelaki tua itu tetapi tidak berkata apa-apa. Ia kembali menatap tablet leluhur, melangkah maju, mengambil 3 batang dupa tipis dan meletakkannya di altar, menyalakannya dari lilin di sampingnya, membungkuk hormat 3 kali sambil memegang batang-batang dupa, lalu meletakkannya ke dalam pembakar dupa.
Sudah lama aku tidak datang untuk mempersembahkan dupa. Suara pendeta Daksuan tenang dan pelan, seperti berbicara kepada seorang teman yang sangat-sangat lama. Aku heran apakah para leluhur akan menyalahkanku. Orang tua yang berdiri di belakangnya itu berjalan sempoyongan, meletakkan sapu di samping, mengambil sepotong kain, dengan lembut menyeka abu di altar, dan berkata pelan, "Kamu telah membawa kemuliaan bagi sekte King Yun. Para leluhur kami tidak bisa lebih bahagia lagi. Mengapa mereka menyalahkanmu?" Pendeta Daksuan tersenyum tipis, menoleh dan menatapnya. Lalu tiba-tiba berkata, "Sepertinya kau sudah tua lagi." Tubuh lelaki tua itu terdiam sejenak, lalu kembali mengelap meja, tanpa menoleh pun berkata, "Bagi orang yang hatinya juga sudah mati, sudah sewajarnya ia akan menua lebih cepat." Pendeta Daksuan memperhatikan lelaki tua itu dengan tenang, tidak berbicara lagi. Lelaki tua itu dengan perlahan dan teliti menyelesaikan pembersihan meja, menyingkirkan kain lap, berbalik dan menghadap pendeta Daksuan. Setelah menatapnya beberapa saat, tiba-tiba dia berkata, "Kamu melihat semua itu tadi?" Pendeta Daksuan mengangguk pelan, sambil mendesah berkata, "Bakat anak itu memang tinggi, tapi suaranya terdengar lebih keras. Aku tidak menyangka kau akan memberinya, dewa pembunuh hantu." Orang tua itu mendengus, katanya, "Anak itu baik hati dan punya bakat, kalau begitu kenapa tidak? Jangan katakan seperti kamu, simpan saja untuk dirimu sendiri dan bawa ke liang lahat." Raut wajah pendeta Daksuan berubah, dia tampak marah. Tetapi karena suatu alasan, terhadap lelaki tua ini, dia, pemimpin fraksi baik yang disegani di dunia, tampak sangat sabar. Bahkan dengan kata-kata sarkastis seperti itu, hanya ekspresinya yang berubah dan kemudian dia mengendalikannya. "Oh benar, ada satu hal lagi yang perlu aku sampaikan kepadamu," pendeta Daksuan berkata dengan acuh tak acuh. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya hanya seorang tua yang satu kakinya sudah berada di dalam kubur. Apa pentingnya?" Pendeta Daksuan berkata, "Hari ini, nanti, guru lembah fans yang Yun Yilan akan memimpin murid-muridnya untuk mengunjungi Bukit King Yun." Orang tua itu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Yun Yilan?" Pendeta Daksuan tersenyum dan berkata, "Kau masih mengingatnya, kan?" Orang tua itu mencibir, membalikkan badan, suaranya tiba-tiba berubah dalam penuh arti, berkata, "Orang itu adalah orang tua yang licik." Di tempat lain perbatasan selatan, pegunungan Gua 7 Mil. Di sini terdapat jajaran gunung yang bergelombang, dengan Gua 7 Mil sebagai pusatnya, membentang ke empat arah. Selama ini, pegunungan di sini subur dan subur, tetapi sekarang telah benar-benar kehilangan tampilan aslinya. Angin yin yang dingin bertiup dari langit, menderu melewati pegunungan, seperti hantu yang meratap. Langit dipenuhi awan hitam, menjulang di atas kepala, mirip dengan hari ketika suku Li menyerang Gua 7 Mil, tetapi kekuatan dan keperkasaannya jauh melampaui hari itu. Dan hutan yang dulunya dihuni oleh beraneka ragam burung dan binatang, sekarang telah berubah menjadi neraka. Beraneka jenis binatang dan ras iblis berserakan di mana-mana. Bangkai burung dan binatang dibantai di mana-mana. Udara dipenuhi bau darah. Setelah terdengar suara teriakan panjang, sebuah sosok jelas terbang dari kejauhan. Dalam beberapa lompatan sosok itu telah mencapai tujuannya. Dia adalah King Long. Wajahnya muram, jubahnya sudah berlumuran darah. Angin kencang bertiup kencang. Dia berhenti di salah satu cabang pohon di atas, mengamati sekeliling dengan cepat, lalu menoleh ke belakang. Di tengah hutan yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara lolongan panjang yang tajam, suara kepakan sayap. Ular iblis bertulang putih yang sangat besar itu tiba-tiba melompat ke udara. Kedua matanya yang besar langsung memantulkan sosok King Long. Ia berteriak lebih keras dan melompat maju. Dan di belakangnya, gas hitam membumbung tinggi. Raungan itu datang seperti ombak. Sebenarnya ada banyak sekali binatang iblis yang menyerbu, bersama-sama menerkam ke arah King Long. Tidak lama sebelum itu, Gua 7 Mil tempat tinggal suku Miao, tiba-tiba dikepung oleh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Yang memimpin mereka sebenarnya adalah ular iblis bertulang putih yang mengerikan ini. Tubuh ular ini sangat besar, tulang-tulang putih menari-nari di mana ia lewat. Manusia dan hewan di sekitarnya semuanya terlempar keluar dan tubuhnya bahkan dapat mengeluarkan gas beracun, yang langsung berakibat fatal bagi manusia. Sedangkan untuk binatang jahat lainnya, kekuatannya sangat kuat dan sangat brutal. Meskipun orang-orang Miao pemberani,
Tetapi bagaimana mereka bisa menandingi monster-monster jahat ini? Dalam waktu singkat, neraka telah meletus di Gua 7 Mil, tempat pembantaian. King Long melihat situasi itu dan segera bereaksi. Ia meminta pemimpin suku Miao, Tu Magu, untuk memimpin orang-orang Miao yang tersisa ke altar. Para ahli dukun di dalam altar itu tahu sedikit tentang keterampilan dukun perbatasan selatan dan akan mampu bertahan untuk sementara waktu. Ia pun menyerbu ke depan, melancarkan serangan berat yang tak terduga pada ular itu dengan gerakan dan keterampilannya yang cepat pada saat yang sama, melukai ular jahat itu, seperti yang diduga. Sebagian besar perhatian monster-monster jahat itu tertuju padanya. Namun, selain dari binatang iblis lainnya, ular bertulang putih ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dengan tingkat keterampilan King Long, termasuk harta karunnya yang langka, Ring of Universe Clear Light, dia masih belum bisa menang. Dan karena jumlah binatang iblis terus bertambah, tekanan padanya meningkat. Dia terkejut dan juga berniat untuk memancing monster-monster itu pergi dan melarikan diri ke atas gunung. Seperti yang diduga banyak monster termasuk ular itu juga mengikutinya. Hanya saja karena ia ingin memancing mereka pergi, ia tidak mau terbang dan terbang melewati tanah hutan. Namun bertentangan dengan dugaannya, hewan-hewan liar dan burung-burung di gunung ini juga mengalami perubahan yang aneh. Entah mereka dibantai atau berubah menjadi binatang iblis yang brutal, kemanapun ia pergi, ia akan diserang, sangat sulit untuk dihadapi. Saat ini, King Long terbang lagi, menghindari serangan ekor ular bertulang putih yang mengamuk itu. Tetapi ketika dia melihat ke bawah, 3 atau 4 pohon besar yang telah hidup selama bertahun-tahun, seperti daun-daun yang layu, tersapu ke samping dengan suara keras. Di antara mereka, banyak monster yang lebih kecil juga terkena, dan suara ratapan mereka segera terdengar. Ular bertulang putih itu melihat King Long melayang tinggi. Kepala ularnya terangkat ke langit, meraung marah, tiba-tiba ketiga sayapnya mengepak, tubuh besarnya terangkat, menerkam ke arah King Long di udara. King Long tercengang, walaupun awalnya dia melihat sayap pada monster itu. Namun tubuh sebesar itu mampu terbang dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Tubuh yang sangat besar itu terlihat menjulang tinggi dan menerkam. Akan tetapi King Long ternyata bukanlah manusia biasa. Sebagai salah seorang di antara 4 utusan suci sekte Raja Hantu, tentu saja dia lebih unggul dibanding yang lain. Tubuhnya meliuk, dan dengan paksa dia keluar dari celah tubuh ular itu, dan menuju ke arah yang berlawanan dengan Gua 7 Mil. Ular putih itu meraung berturut-turut, mengepakkan sayapnya dan mengejar. King Long setelah terbang beberapa saat, karena ia sangat terampil, secara bertahap ia meninggalkan ular bertulang putih dan monster lainnya di belakang. Ketika ia melihat jaraknya sedikit lebih jauh, ia merenungkan apakah ia harus mengguncang monster-monster itu dan kemudian kembali ke Gua 7 Mil untuk memeriksa bagaimana keadaan orang-orang Miao. Pada saat itu, sekilas pandang dari sudut matanya, dia melihat cahaya ungu menyambar lewat di bawahnya dan kemudian, darah muncrat keluar, suara auman binatang buas terdengar silih berganti, seketika binatang-binatang iblis dari segala arah mulai berlarian menuju ke tempat di bawahnya. Melihat ke bawah, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengacungkan cakar dan taring mereka menerkam, seperti gelombang turbulen yang tak berujung, sungguh mengejutkan melihatnya. Dan di antaranya, terdengar teriakan marah seorang gadis. King Long terkejut, berbagai pikiran melintas di kepalanya seperti kilat. Pada akhirnya tubuhnya tetap membungkuk, maju untuk menyelidiki. Begitu masuk ke dalam hutan, bau darah dan daging tercium membuatnya ingin muntah. Di mana-mana ada bangkai binatang, berkeping-keping dengan darah berceceran di mana-mana. Tak jauh dari situ memang ada seorang gadis yang tengah bertarung dengan para monster. Di tangannya ada senjata sihir berwarna ungu berkilauan, ujungnya yang tajam menusuk keluar masuk. Sekali lihat ternyata itu bukan senjata biasa. Mata King Long menyipit, dia berseru, pedang cahaya ungu, kamu Jin Pinger? Gadis itu nampaknya terkejut, berbalik dan melihat, tubuhnya melayang. Tangannya tidak berhenti sedetik pun, di mana cahaya ungu menyala, 3 monster lainnya terbantai. Siapa kau? Jin Pinger mendarat di samping King Long dan berkata dengan dingin. King Long merasa bingung, dengan tingkat kemampuan Jin Pinger saat ini, mengapa dia tidak terbang, begitu dia berada di langit. Hanya sebagian kecil binatang yang bisa terbang ke langit, bukankah itu jauh lebih mudah? Walaupun dia sedang berpikir seperti itu tetapi King Long sudah menyiapkan jawaban.
Hanya saja sebelum dia bisa membuka mulutnya, baik Jin Pinger maupun tubuhnya bergetar bersamaan dan keduanya melihat ke depan pada saat bersamaan. Tepat ketika gelombang monster tak terhitung banyaknya yang menggila itu, seperti air pasang surut, di depan mereka jauh di dalam hutan, gelombang niat membunuh yang dingin menyembur. Perasaan tak terlihat ini membuat kedua sosok yang sangat terampil ini tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. King Long terperangah, di perbatasan selatan, ternyata ada hal yang mengerikan. Saat mereka masih dalam keadaan terkejut, sesaat kemudian, di balik sebuah pohon besar, tiba-tiba muncul sebuah sosok, seorang manusia keluar dengan perlahan. Orang itu berpakaian sutra cemerlang, rambutnya yang hitam menutupi bahunya, kedua tangannya ramping dan putih, wajahnya bahkan lebih mencolok. Dia adalah seorang pemuda yang rupawan, nyaris menggoda. King Long tercengang namun hampir pada saat yang bersamaan, dia tiba-tiba merasakan bahwa tubuh Jin Pinger di sampingnya, karena suatu alasan, setelah laki-laki ini muncul, tampak sedikit gemetar. Terima kasih telah mendengarkan.